Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Malkanus Jo dengan NIM 23010701139 kelas C semester 3, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian warisan masyarakat adat Saburai-Jua suku Rawai untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Adat dan Hukum Pertahanan. Pembagian warisan adalah proses penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga yang menentukan bagaimana aset dan harta ditransfer dari generasi ke generasi. Terdapat 3 sistem utama dalam pembagian warisan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda, mencerminkan norma dan nilai budaya yang mendasarinya. Sistem patrilineal adalah sistem di mana hak waris diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini, warisan biasanya diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki, sementara perempuan seringkali tidak memiliki hak waris yang setara. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi perempuan yang seringkali kehilangan akses terhadap harta keluarga setelah menikah. Sistem matrilineal menekankan pentingnya garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, harta warisan diturunkan dari ibu kepada anak perempuan, memberikan perempuan hak waris yang kuat. Dalam sistem ini, perempuan mewarisi harta keluarga, seperti tanah dan rumah. Sistem ini menciptakan posisi yang lebih kuat bagi perempuan dalam pengusahaan aset, mendorong struktur sosial yang lebih egaliter. Sistem bilateral adalah pendekatan yang lebih modern di mana hak waris diturunkan melalui kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem ini, semua anak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta orang tua mereka, tanpa memandang jenis kelamin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang sistem pembagian warisan masyarakat adat Saburai-Jua suku Rawai. Suku Rawai juga merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang terdapat di Kabupaten Saburai-Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku Rawai memiliki sistem adat yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pembagian warisan. Tradisi adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Saburai-Jua, terutama suku Rawai, dan hukum adat menjadi panduan utama dalam sebagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Masyarakat adat Saburai-Jua, termasuk suku Rawai, menganut sistem patrilineal, yang berarti garis keturunan dan pembagian warisan mengikuti garis keturunan laki-laki. Sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Saburai-Jua, termasuk suku Rawai, menekankan anak laki-laki sebagai pewaris utama. Garis keturunan dan kepemilikan harta benda dalam keluarga diturunkan melalui pihak ayah, dan anak laki-laki memegang peran penting dalam mempertahankan nama keluarga serta melanjutkan kepemilikan harta atau warisan. Dalam tradisi ini, anak laki-laki, terutama yang tertua, dianggap sebagai penerus kepala keluarga. Mereka diharapkan untuk menjaga dan mengelola harta warisan serta memegang teguh tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga besar. Sistem ini juga memastikan bahwa harta keluarga tidak terpecah belah dan
tetap berada dalam kontrol keturunan langsung dari pihak ayah. Pembagian warisan dalam suku Rawai mengikuti prinsip-prinsip adat yang telah lama dijalankan. Dalam suku Rawai, anak laki-laki, terutama anak sulung, adalah pewaris utama harta warisan keluarga. Mereka menerima bagian terbesar dari harta, terutama tanah sebagai aset yang paling utama. Umumnya diwariskan kepada anak laki-laki sulung. Anak sulung dianggap sebagai penerus utama keluarga yang bertanggung jawab menjaga tanah dan harta keluarga. Sementara itu, rumah keluarga biasanya diwariskan kepada anak laki-laki bungsu. Pembagian ini juga didasarkan pada prinsip menjaga keharmonisan keluarga dengan memberikan rumah kepada anak bungsu. Keluarga berharap bahwa orang tua akan mendapatkan perawatan dan dukungan yang diperlukan di usia tua, sementara anak sulung yang sudah menerima warisan tanah dapat membangun kehidupan mandirinya sendiri. Dengan demikian, rumah menjadi simbol dari tanggung jawab anak bungsu terhadap orang tua dan keluarga inti. Tanah merupakan aset yang sangat penting dalam masyarakat agraris seperti suku Rawai. Oleh karena itu, tanah biasanya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai simbol dari tanggung jawab mereka untuk menjaga warisan keluarga. Anak laki-laki tertua sering menerima bagian tanah yang lebih besar, sedangkan anak laki-laki lainnya juga mendapatkan bagian, meskipun lebih kecil. Selain tanah, benda pusaka seperti perhiasan, senjata tradisional, atau barang-barang yang bersejarah dan juga seringkali menjadi bagian dari warisan. Benda-benda yang biasanya diwariskan kepada anak laki-laki sulung karena mereka dianggap sebagai simbol kekuasaan dan keharmonisan keluarga. Benda-benda pusaka ini juga memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam tradisi masyarakat adat Sabarajua, terutama suku Rawai. Meskipun pembagian tanah dan rumah lebih mengutamakan anak laki-laki, bukan berarti anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian dalam pembagian harta. Dalam masyarakat suku Rawai, anak perempuan biasanya tidak mewarisi tanah ataupun rumah, tetapi mereka bisa mendapatkan harta bawaan atau pemberian khusus dari orang tua, seperti perhiasan, kain tenun, atau barang berharga lainnya. Harta bawaan ini sering diberikan sebagai bagian dari persiapan pernikahan anak perempuan karena telah menikah. Mereka akan menjadi bagian dari keluarga suami. Dalam suku Rawai, kepala keluarga memegang peran sentral dalam proses pembagian warisan. Kepala keluarga yang biasanya merupakan laki-laki tertua atau ayah dari keluarga tersebut memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana harta warisan akan memberikan dalam membuat keputusan ini. Kepala keluarga harus mempertimbangkan norma-norma adat yang memastikan bahwa pembagian warisan tidak hanya adil menurut adat, tetapi juga memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Kepala keluarga juga bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memastikan bahwa tidak ada konflik yang muncul akibat pembagian warisan. Dalam banyaknya kasus, kepala keluarga akan berkonsultasi dengan ketua adat atau mone ama, pemimpin komunitas, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tradisi adat dan hukum adat. Seperti halnya dalam masyarakat lainnya,
Pembagian warisan dalam suku Rawai tidak terlepas dari potensi konflik, perbedaan pendapat di antara anggota keluarga, terutama terkait pembagian harta, biasanya memicu perselisihan. Dalam situasi ini, masyarakat suku Rawai memiliki mekanisme adat untuk menyelesaikan konflik. Ketua adat atau Mana Ama biasanya akan dipanggil untuk menjadi penengah dan memberikan solusi berdasarkan hukum adat yang berlaku. Keputusan ketua adat atau Mana Ama biasanya dihormati oleh semua pihak karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang adat dan tradisi. Oleh karena itu, konflik terkait warisan biasanya dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Rawai. Sekian para materi, terima kasih.